ketika Rasul menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, sebelum di Isra Mi'raj, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, Rasulullah mengajarkan ilmu makrifat. Tapi zaman waktu itu ya namanya belum makrifat. Ilmu mengenal diri supaya paham dan mengerti apa hakikat ibadah itu sendiri. Karena selama ini yang diketahui masyarakat luas secara syariat, secara awam, ibadah itu dikatakan untuk Tuhan. Ya kan? Kita menyembah Tuhan. Maka hakikatnya ibadah yang kita lakukan apapun itu, ya, sholat, zikir, sholawat, zakat, puasa, umroh, haji, untuk kita sendiri. Tapi kenapa kita disuruh sholat, diberi perintah sholat? Karena hakikat daripada sholat itu apa sih? Supaya tidak syirik nih. Banyak yang di luar sana mengerjakan sholat, ya. Kemarin sempat saya bicarakan sama beliaunya ini ketika di rumah sebentar, bahwa banyak yang mengejar saf paling depan, mengejar pahala yang 20. Jadi selama ini masyarakat atau orang awam, mereka beribadah masih dengan diiming-imingi hadiah. Seperti anak kecil, ya, harus rajin ibadah, nanti di surga banyak bidadari, banyak buah, banyak makanan tersedia, semua apapun nikmat di sana. Artinya masih diiming-imingi dengan yang sifatnya materi, ya kan? Nah, ini yang membahayakan gitu loh. Kenapa membahayakan? Karena niatnya sudah tidak lillahi ta'ala. Maka kita sudah paham hakikat neraka itu kan hamba juga, hakikat surga juga hamba juga toh. Artinya kita menyatakan berasal dari Allah, kita berasal dari Tuhan. Kembalinya kepada, nah di sini harus koreksi. Tapi kebanyakan manusia dari Tuhan kembalinya mau ke surga. Ini yang perlu dikoreksi. Ya, artinya harus rajin, lebih giat belajar mendalami agamanya sendiri. Oke, bahwa hakikat sholat yang menyelamatkan ialah sholat yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan, betulkah? Seperti itu ya firman Tuhan di ayat suci Al-Quran. Kenyataannya banyak orang sholat tapi masih bisa menjalani, mengerjakan betul kah? Berarti sholatnya tidak mencegah. Sebabnya apa? Karena sebelum mengerjakan sholat, masyarakat umum ini tidak mengenal jalan menuju Tuhan yang dikatakan bersuluk. Nah, maka guru-guru dulu mengatakan, nak, jangan engkau mengaji kepada seorang guru yang tidak mengajarimu untuk bersuluk. Berarti kita sebagai seorang salik yang menuju kepada Tuhan. Ya, apa artinya suluk? Suluk itu termasuk di dalam yang diajarkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu
Alaihi Wasallam membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan kalbu sebelum ibadah itu loh. Itu kalau tidak dibersihkan dahulu, kemungkinan besar ibadah yang dikerjakan termasuk sholat, puasa tidak bisa merubah sifat dan akhlak yang tercela. Akhirnya yang pergi ke masjid kebanyakan hantu semua. Loh kok bisa seperti itu, Guru? Loh, jangan heran. Hantu jin pintar sholat, setan pintar sholat. Jangan dikira, yo, ketuanya, gurunya para malaikat kok. Manusia yang mempunyai wujud sifat syaitan. Manusia yang mempunyai wujud sifatnya hewan. Iya kah? Berjejer itu di masjid, wah tapi bawa ekor, ya betelinga panjang. Ya, hanya para wali-wali saja yang bisa melihatnya, yang diperlihatkan, yang dikasapkan. Kalau kita ya belum mampu. Tuhan masih menyayangi. Karena biasanya seorang wali itu tidak mau menilai, walaupun melihat seseorang itu berwujud hewan, walaupun seseorang itu berwujud syaitan, tapi tidak mau menilai. Karena para wali tidak ada rasa kebencian, tetap aja diterima dengan baik. Karena tidak ada yang namanya kekotoran hati. Semua juga makhluknya juga, gitulah. Justru malah lebih kasihan. Cuman ya itulah, biasanya para wali ini kan kalau didatangi orang seperti itu mereka berokokan untuk menutup kasapnya ini lah, biar supaya bisa lebih menghormati. Ya kah? Yang kadang merokok juga. Ada yang ada merokok tapi berkacamata. Malam-malam lah kacamatanya hitam juga. Kadang sakit mata itu, tapi hari-hari berkacamata nemuin tamunya. Artinya kita mengedepankan pri kemanusiaan. Itulah derajat para wali. Walaupun mereka tahu, tapi mereka tidak mau merendahkan. Walaupun mereka tahu, tapi tidak mau membuka aib. Justru memuliakan, justru mendoakan supaya mendapat hidayah, supaya mendapat petunjuk jalan yang benar, yang lurus, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita harus rajin belajar mengaji di majelis supaya tidak asal-asalan. Rugi kita, umur kita kalau selama ini kita hanya mengerjakan sholat, ya, tapi kita belum di fase menegakkan. Kita masih di fase mengerjakan dan menjalankan. Harus tahu bedanya. Kalau ranah kita ini sudah menegakkan, ya yang tegak berdiri itu sopo? Kan itu huruf alif, kebesaran Tuhan. Disitulah sebenarnya kita buka uraiannya bahwa sholat itu hakikatnya mendekatkan makom kita untuk menuju kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya. Sholat untuk mendekatkan makom kita. Ingat ya, pelan-pelan ini kita jabarkan. Sholat bukan untuk pahala lagi sudah. Kita tidak mengharap pahala. Karena siapapun yang mengharap pahala berarti dia merasa mengerjakan sirik pulang, akuan pulang, aku yang sholat, ya kalah. Seperti itu. Ya. Karena ini
Terlihat sepele tapi ini sangat penting. Karena yang dihisab pertama kali amalan ya kah? Kalau sholatnya aja tidak benar, insya Allah semuanya nggak karu-karuan. Karena di titik sholat ini kita digembleng untuk betul-betul menyatakan Qulhu Allahu, katakan wahai Muhammad, Qulhu, Allah itu ahad, Allah itu esa. Dan makom kita ialah fana dan bako, ya kah? Kita ini kan termasuk agiyar, bayang-bayang. Bayang-bayang itu punya wujud enggak? Enggak punya, ya kah? Bayang-bayang. Ini kalau enggak ada pulpen, enggak ada juga kita ini posisinya di bayang-bayang nih, ya kah? Oleh sebab itu ada matahari yang menyinari supaya kita itu bertafakur, kok ada bayang-bayang, kenapa ya? Oh ini ternyata la maujud bihaqi, bahwa yang punya wujud ya, yang hak itu Tuhan melalui pancaran nurnya yang dikatakan Allah. Di dalam syahadat dikatakan asyhadu alla ilaha, itu tadi yang dikatakan roh yang nyata kepada nyawa, yang zahir melalui napas. Wa asyhadu anna Muhammad, yang menanggung rahasianya. Oh, itu loh maksudnya syahadat itu. Artinya kita sudah menyaksikan, kita sudah bertemu, ya. Jangan mengikuti orang di luar sana yang belum mendalami kajian ilmu agama Islam, ya. Membangga-banggakan agamanya, ya kah? Kalau ada orang masuk Islam, wah luar biasa pokoknya. Bisa membuat orang masuk Islam nih, wes. Tunggu dulu. Kalau kita bisa membawa orang masuk ke Islam, berarti tanggung jawab kita itu. Kalau sampai dia tidak paham hakikat Islam, hati-hati. Oleh sebab itu dikatakan, ya, janganlah kita berbangga-bangga dahulu, karena membanggakan itu termasuk nanti yang menghancurkan nama baik Islam itu sendiri. Jangan, ya. Jangan membanggakan dulu kalau belum paham. Kalau paham, banggalah. Zikir itu kerjakan sampai engkau ini dikatakan majnun, saking asiknya itu, ya. La ilaha illallah, ngerti sudah. Makanya kita, ya, mengikuti Rasul itu jangan hanya syariatnya saja, jangan hanya zohirnya saja. Karena kalau zohir itu orang meniru gampang. Orang di luar Islam pun meniru Islam gampang. Beli gamis, melihara jenggot, beli kopiah, kan dijual bebas. Nggak ada ini. Kalau beli harus menunjukkan KTP, nggak ada toh. Ya kah? Nah, mudah. Nah, kita harus mengikuti Rasulullah karena kita ingin diakui sebagai umat yang sebenar-benarnya. Umat yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Yang pertama harus mau hijrah. Ini hubungannya dengan sholat. Sebelum kita dalami lagi, umatnya Rasulullah itu yang pertama harus mau hijrah, karena Rasulullah pun menjalankan hijrah. Kita sebelum mengerjakan sholat, menegakkan sholat, menunaikan sholat, ya, menjalankan kewajiban, apakah kita sudah hijrah? Yang tadinya dari gelap, apakah kita sudah bertaubat menuju kepada pencerahan, cahaya terang benderang? Sudahkah? Belum. Orang itu kalau tobatnya secara tobat maksiat, biasanya susah beramal, ya, susah sholat,
susah zikir, susah bangun malam, susah menerima pelajaran, susah paham, susah menjalankan ilmu agama. Karena apa? Mempermainkan tuh Tuhan tidak mau memberi hidayah. Yuk kita periksa lagi mulai dari awal. Tobat kita seperti apa? Hijrah kita itu main-main aja kah? Itu sebabnya. Orang tuh kalau bertahun-tahun umpamanya mendekati seorang wali ya, belajar ilmu Tuhan, tapi dia tidak mau tobat nasuha. Tobat nasuha itu jangan sampai sedikit pun terlintas, bukan terulang lagi. Terlintas itu aja tidak boleh. Karena haram hatimu diisi selain Tuhan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.